Shalom adik-adik, welcome to Stars Kids GBI Salemba. Beribadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom Mama Papa. Shalom semuanya. Senang sekali loh adik-adik, hari ini kita dapat bersama-sama beribadah di Sekolah Minggu Start Kids GBI Salemba dan GBI Cibubur Times Square. Haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati kita karena kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kau baik, sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang sempurna yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada hari ini ya Tuhan, Kami beribadah. Pimpin ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati semua ya Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, juga mama papa yang mendampingi, juga kami semua yang melayani di sini. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, kita siapkan hati kita fokus ya, karena kita mau menyembah Tuhan. Yes. Mari. Ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan lagi, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus.
Bayasi, Bayasi. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Nah Tuhan, Kami kagum hormat sama Tuhan benar Yesus. Tuhan Yesus. Shikarala bayarala 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 bayarala. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Allah kami. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, ku kagum. Sekali lagi ku kagum. Ini syukur kami Tuhan. Yes. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, pengakuan Tuhan, haleluya, Yesus dahsyat, Kau dahsyat. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan, kami kagum akan kebesaran Engkau ya Tuhan, kami terus ya Tuhan memuji memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima buat Tuhan. Nah, adik-adik masih semangat ya. Sekarang adik-adik kakak undang berdiri, kita karena mau apa Kak Lita? Kita mau yel ya Kak. Nah, kita mau yel. Sekarang kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu GB Salemba dan Cibubur Times Square. Jai, 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 jai. Sukacita, Sukacita. Ui. Yes, 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 yes. Kayaknya satu kali lagi deh Kak, Oh ya, biar lebih kayaknya semangat kurang ya. ya semangat. Oke, sekali lagi ya. Sekolah Minggu GB Salemba dan Cibubur Times Square. Jai, 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 jai. Sukacita, sukacita. Yes, 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 yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Raja yang dahsyat. Yes. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hati kita penuh pujian hari ini ya adik-adik ya. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku
ya adik-adik, kita udah memuji menyembah Tuhan. Amin. Nah sekarangnya waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak Betul Pelita. sekali, Kak. Sekarang kita persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita mau tenangkan hati kita dan pikiran kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau naikkan satu pujian dulu ya adik-adik. Silakan Kak Andi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Yes, Lord. Tuhan, aku siap. Amin. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Amin. Saat ini Tuhan,
Yesus. Pada hari ini ya Tuhan, kami siap ya Tuhan, adik-adik juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati urapi kami semua ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu yang akan membawakan firman ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, shalom prajurit Tuhan yang ada di rumah. Apa kabarmu hari ini? Pasti luar biasa ya. Sama ketemu lagi sama Kamike nih. Kamike juga sehat. Nah, semuanya duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang kelas besar, ambil Alkitabnya, buka kitab Kisah Para Rasul 9. Nah, adik-adik yang belum, duduk yang manis, oke? Nah, sekarang dengar baik-baik. Kakak mau cerita tentang Saulus. Siapa sih Saulus itu? Pasti udah ketebak ya, tapi kakak mau kasih tahu lagi nih supaya makin mengerti, makin tahu firman Tuhan. Nih, ada namanya Saulus, ya kan? Nah, Saulus itu orang Farisi yang pinter, tahu kitab firman Tuhan. Pada zaman itu, orang-orang pada Pentakosta, orang-orang semakin banyak percaya sama Tuhan, semakin banyak pengikut Kristus. Nah, orang-orang di sana ya, mereka memuji, menyembah, mengabarkan firman Tuhan. Bahkan mereka bersemangat di kota, di desa, waduh semua semangat. Tapi yang tadi itu tuh kakak bilang Saulus itu nggak suka. Walaupun nih ya orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus banyak yang ditangkapin, banyak yang dipenjara. Nah, itu tuh tugasnya siapa itu? Nah, kerjaannya si itu tuh, si Saulus. Nah, Saulus nggak suka. Saulus itu berasa aku ini yang benar, aku ini yang hebat, aku tahu semua firman Tuhan, aku tahu semua kitab. Gitu, jadi dia merasa paling hebat, paling pinter, paling tahu. Nah, makanya dia gak suka orang-orang Kristen bertumbuh. Makanya kalau dia lihat nih ya orang-orang Kristen berkumpul memuji, menyembah, mengabarkan firman Tuhan. Wah, dia semangat banget tuh nangkapin, dijeblosin kemana? Ke penjara. Nah, orang-orang Kristen makin takut gak? Oh enggak. Nih, Saulus melihat, nah kira-kira nih siapa nih, yang di mana nih tempatnya nih sisa yang mereka mau berkumpul. Wah, pasti dia itu sudah berencana di otaknya nih ya. Udah ada pikiran-pikiran bagaimana nih caranya menangkap, menjebloskan orang-orang Kristen itu tuh, pengikut Kristus itu ke dalam penjara. Pada suatu hari Saulus ini dia tahu mungkin nih di situ tuh, di tempat itu tuh ada orang pengikut Kristus tuh yang lagi bikin kebaktian atau bikin ngasih tahu kabar baik tentang Kristus gitu ya. Terus dia naik kuda nih. Wah, namanya jalan itu Damaskus, di Damaskus ya. Nah, tiba-tiba tuh dia kudanya gitu ya, jatuh dianya. Karena kudanya itu melihat ada cahaya yang terang dan Saulusnya jatuh. Terus dia gini, wah pasti jatuh kesakitan dong ya. Nah, terus dia nggak bisa lihat lagi. Waduh, gimana ini nggak bisa lihat lagi? Bagaimana ceritanya nih? Nah, terus Saulusnya merasa gini nih. Waduh, aku nggak bisa lihat nih karena silaunya cahaya itu. Dia jatuh dan dia tidak bisa melihat. Dia gini-gini nih. Wih, mana nih kuda? Kudanya mungkin udah lari ya. Karena udah takut dengan silauan itu ya. Nah, terus dia bilang, ini apa? Nih ada suara, Saulus, kau siapa Tuhan? Kau siapa gitu? Engkau siapa Tuhan? Dia nggak bisa lihat kan? Karena cahaya terang banget, nggak bisa lihat. Sampai tuh ya dia
nggak bisa melihat tapi mendengar. Nah, waktu dia mendengar gini, waktu dia tanya, siapa engkau Tuhan? Nah, suara itu bilang gini nih, Saulus, aku adalah orang yang kamu aniaya. Aku adalah orang yang kamu kejar-kejar, yang kamu aniaya. Hah, kamu siapa? Nah, Tuhan berbicara kepada Saulus. Nah, Saulusnya itu nggak bisa lihat, mendengar, dan dia bilang, aku tidak menganiaya, tapi engkau menganiaya aku, kata Saulus, kata Tuhan suara itu ya, yaitu Tuhan. Nah, terus kamu pergi, suara itu mengatakan lagi kepada Saulus, kamu pergi ke tempat yang aku tunjuk. Nah, di sana kamu akan ketemu dengan hambaku, ketemu dengan orang yang kutunjukkan kepadamu. Nah, terus apa yang terjadi? Benar. Nah, Saulusnya itu tuh gak bisa lihat kan? Dia dibantu sama orang nih, sampai dia ketemu sama tempat yang dikasih tahu sama suara Tuhan itu. Nah, di sana dia gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena jadi dia gak makan, gak minum. Ngapain dong dia? Oh, dia berdoa. Dia berdoa. Bayang gak sih? Orang yang jahat banget, orang yang tidak ada kemanusiaannya itu tuh, seorang Saulus, dia berdoa. Aduh, dia berdoa, bahkan dia gak makan, gak minum. Nah, sampai apa? Sampai orang yang ditunjukkan Tuhan, yang disuruh Tuhan untuk nyamperin si Saulus itu tuh datang. Nah, sebelum dia orang yang ditunjuk itu tuh, Tuhan berbicara dengan Ananias, seorang hamba Tuhan, pengikut Kristus. Nah, Tuhan berbicara kepada Ananias nih, bilang gini, Ananias, kamu pergi ke tempat yang aku tuju kepadamu. Nah, di sana kamu akan ketemu dengan Saulus. Kamu berdoa buat dia, karena dia akan kupakai sebagai alatku. Ananias kan bingung ya, agak takut dong. Kenapa? Iya, ternyata dia pernah dengar dan itu sudah terkenal bahwa Saulus itu adalah orang yang jahat, yang mencari-cari, ya kan, mencari-cari orang-orang Kristen, dimasukin ke penjara. Nah, dia takut, tapi Tuhan bilang, tadi apa? Dia akan kupakai sebagai alatku. Makanya si Ananias berani dan dia ketemu benar sama Saulus. Dan Ananias menumpangkan tangannya dan tiba-tiba matanya Saulus yang buta jadi bisa melihat lagi. Tepuk tangan dulu dong. Iya, Saulusnya itu berubah yang buta jadi melihat. Dan yang lebih hebatnya lagi nih ya, ternyata Saulus itu merasa, ya kan, dia sudah jahat, sudah menjahati orang-orang Kristen, apalagi sudah berdosa sama Tuhan, ya kan. Dia kembali nih jadi yang baru. Dia mengalami perjumpaan sama Tuhan, mengalami perubahan waktu Tuhan ketemu dengan dia berubah. Nah, waktu dia berubah, dia meninggalkan masa lalunya. Dia gak mau mengingat yang lama-lama. Dia gak mau melihat lagi yang dia nakal, yang dia tadinya jahatin orang-orang Kristen. Tapi dia mau fokus sama Tuhan. Dia mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena dia mengalami perjumpaan, dia berubah. Namanya juga gak jadi Saulus, berubah jadi apa? Paulus, tuh atas besar ada yang tahu. Nih, Paulus berubah, dia sungguh-sungguh sama Tuhan, bahkan dia mati-matian jadi pengikut Tuhan Yesus. Dia mengabarkan firman Tuhan, dia datang kepada orang-orang untuk mengabarkan kabar baik. Jadi firman Tuhan bilang gini nih, yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, di kitab Roma ya. Nah, Saulus yang jadi Paulus, dia meninggalkan yang lama.
dia mau datang datang kepada yang baru, yaitu menjadi pengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, bahkan dia rela mati buat Kristus. Nah, adik-adik dengar baik-baik. Mungkin kita kemarin-kemarin suka bohong, ya, suka ngelawan orang tua, suka melakukan yang gak baik. Nah, itu kita tinggalkan, kita tanggalkan. Kita sekarang sudah yang baru karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Saulus menjadi Paulus, berubah. Semua bilang berubah. Pintar, semuanya berubah. Berubah dari baik, dari jahat ke baik. Ya. Nah, yang tadinya gak sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan mengatakan tadi ya, yang lalu sudah berlalu, sesungguh yang baru sudah datang. Oke adik-adik, mari lipat tangannya, kita tutup matanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan untuk kami terus datang kepada Tuhan. Ubah kami Tuhan setiap hari untuk kami sama seperti Tuhan Yesus. Biarlah hati kami, pikiran kami, bahkan setiap perbuatan kami biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan penuhi kami Bapa. Biarlah Bapa, nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom teman-teman, hari ini kita mau memberikan persembahan. Jangan lupa di-scan barcode-nya ya. Nah, sebelum kita persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Terus kami berdoa untuk para Ibu Rita ya Tuhan dan Koko Eca, supaya Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan berkati para Pit yang melayani jemaat-jemaatnya ya Tuhan, pekerjaannya ya Tuhan, supaya Tuhan berkati para Pit, Ibu Rita dan Koko Eca ya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan buat gereja kami ya Tuhan, supaya gereja kami ini ditutup bungkus oleh darah Yesus ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk teman-teman sekolah minggu supaya yang online bisa ke onsite ya Tuhan, supaya kita bisa ketemu bareng ya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga buat bangsa Indonesia ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini damai, pulih ya Tuhan dari COVID-19 ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau menutup ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau baik, sungguh baik. Kau telah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau berdoa ya Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah, yang sekolah, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Kau berkati tumbuh kembangnya Tuhan Yesus. Kau berkati juga mama papanya di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kau baik, sungguh baik ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.